Pengakuan Bribka Riki dalam perannya soal kematian Joshua ditegaskan oleh pengacaranya Erman Umar. Erman menceritakan kronologi sejak kepulangan Bribka Riki bersama rombongan Putri Chandrawati dari Magelang, Jawa Tengah hingga tiba di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Menurut Erman, kliennya mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka Riki sempat menghadap komandannya Irjen Ferdi Sambo untuk ditanyakan apakah ia menyanggupi menembak Brigadir Joshua. Namun Bribka Riki mengaku tidak berani dan tidak kuat mental. Ia kemudian menyampaikan pesan komandannya untuk memanggil Barada Eliezer hingga akhirnya mereka semua diajak Putri Chandrawati untuk isolasi di rumah dinas. Di rumah dinas inilah tersangka Kuat Ma'ruf datang dan meminta Bribka Riki menghampiri Brigadir Joshua. Mereka kemudian menemui Ferdi Sambo di ruang tengah rumah dinas. Di tempat ini juga sudah ada Barada Eliezer. Bribka Riki hanya ingat ucapan Sambo mengucapkan kata jongkok. Korban Joshua tidak mau dan mundur, bahkan sempat menanyakan maksud komandannya. Hingga akhirnya Baradae meletuskan tembakan ke arah dada Brigadir Joshua menggunakan senjata miliknya. Korban pun jatuh telungkup dekat tangga di depan kamar mandi. Membahas terkait pengakuan Bribka RR atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir dan kuasa hukum Bribka RR Erman Umar. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Zakir. Baik, saya ke Pak Erman Umar terlebih dahulu. Pak Erman, sebenarnya apa tujuan klien Bapak akhirnya membuka seluas-luasnya bahwa dia bahkan menolak untuk disuruh menembak rekannya, yaitu Brigadir Joshua. Ada harapan jadi justice kolaborator di sini? Saudara, ini waktu disampaikan, waktu dipanggil kamu oleh Pak Sambo di Saguling, kamu mengetahui nggak kejadian di Magelang? Bahwa nggak tahu Pak, karena ibu dilecehkan oleh Joshua. Dan kondisi Sambo menyampaikan itu dalam kondisi menurut si RR dia menangis dan kelihatan tergoncang. Kemudian pada saat itu, waktu ditanya saya tidak mengetahui Pak. Nggak ada saya mengetahui kejadian itu. Nah, kemudian langsung diminta oleh PFS, kamu berani nggak nembak si Joshua? Saya tidak berani Pak, saya nggak kuat mental. Akhirnya kalau begitu ya udah coba kamu panggil Richard RE. Pergi dia ke bawah. Ya udah, dia dipanggil Bapak. Dia tetap di bawah. Kemudian memang dia melihat kegoncangan di mukanya Sambo, kelihatan marah, kelihatan orang terguncang. Jadi yang kepikir sama Sambo, sama si RR, apa benar kejadian ini? Kemudian apa yang dia lakukan? Apakah benar-benar mau ditembak? Apakah tidak perlu diklarifikasi dulu terhadap Joshua? Itu yang di dalam pikirannya sambil duduk di bawah. Si RE sudah naik ke atas. Tidak berapa lama, dalam selang berapa lama muncul ibu menyatakan, ayo kita pergi ke rumah Duren 3 untuk isolasi. Karena mereka di Saguling itu, karena di luar kota, melakukan antigen apakah PCR. Walaupun sebenarnya yang berdua ini, RR dan Kuat Ma'ruf, dia tidak ikut melakukan PCR karena bagaimanapun dia tidak tinggal karena dia akan kembali ke Magelang. Karena tugas dari dia sebagai ajudan adalah ditugaskan khusus menjaga anak dari FS yang sekolah 2 orang SMA Taruna di Magelang. Satu kelas 1, satu kelas 3. Berarti klien Anda mengetahui adanya rencana pembunuhan itu sejak kapan? Ya pada saat itu aja, pada saat di Saguling itu aja. Saguling setelah dia tanya, dipanggil, kamu tahu nggak ada kejadian di Magelang, ibu dilecehkan? Nggak tahu saya Pak. Jadi pada saat itu dia ditanya, dia bilang nggak tahu. Dan memang ada fakta selama ini yang kita ketahui, selama dia di Magelang, memang ada suatu kejadian tanggal 7 pada saat dia mengurus anaknya di luar, mengurus anaknya Sambo, masalah kebutuhan di sekolahnya, dia pergi sama RE, Richard. Berdua, di tengah jalan dia
dia ditelepon kembali, disuruh ibu, tapi tidak langsung ke RR. Dia telepon, ibu ini telepon ke Richard, disuruh balik ke pulang. Sampai di rumah di Magelang, mereka berdua, Ricky melihat di bawah kosong rumah, akhirnya naik ke tangga 2. Di tangga dia ketemu sama Kuat Ma'ruf, kondisi kelihatan tegang, kelihatan panik. Pasti bertanya si RR, ada apa nih Om? Ada apa? Enggak, tuh tadi si Joshua naik tangga, turun, saya tegur, malah dia lari ke bawah. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, dengan pernyataan seperti ini bahwa Bribka RR ini sempat menolak untuk disuruh menembak rekannya, berarti bagaimana dengan pasal pembunuhan berencana yang dijatuhkan kepada Bribka RR? Baik, ya. Mungkin pertanyaan yang terkait dengan itu hubungannya dengan peran RR ya. Jadi kalau dia melakukan satu disuruh untuk menembak tidak mau, itu artinya dia tidak sebagai bagian yang disebut sebagai eksekutor ya. Kalau dia mau berarti akan menjadi eksekutor. Kebetulan dia tidak mau, kemudian dimintakan yang lain mau, berarti yang lain itu menjadi eksekutor. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau dia tidak mau itu termasuk bagian daripada pelaku atau tidak? Nah, dalam posisi itu kalau tadi dilihat kronologinya sudah dijelaskan, berarti RR ini menunjukkan bahwa dia tidak setuju kalau terjadi adanya tindakan pembunuhan. Dan yang kedua adalah cuma pertanyaannya mengapa dia tidak segera melapor atau melakukan tindakan hukum agar supaya pembunuhan tidak terjadi. Ini yang menjadi masalah hukumnya, sampai seberapa sikap dia setelah dia menolak itu, apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang tadi belum dijelaskan setelah itu. Baik, jadi kalau misalnya, ya. Pak Herman, silakan dijawab pertanyaan dari Prof. Muzakir. Oke Pak. Jadi pada saat itu kan sangat mendadak. Jadi setelah dia dipanggil, dia juga ikut shock. Wah, kok apa benar ini? Kemudian dia kan bermenung di bawah, disuruh RE dipanggil Bapak. Dia terus kata, apa yang terjadi? Apakah akan terjadi atau bagaimana? Kemudian nggak berapa lama, kemudian ibu itu datang. Yang saya bilang tadi kan terhenti itu, mau isolasi ke rumah Duren 3, ke rumah dinas. Apalagi ke rumah dinas, berangkat bersama-sama. Kuat, ibu, RR, sama Richard. Baik, saya ke saya kembali ke Prof. Muzakir. Sebelumnya Mbak, supaya nggak putus. Jadi pada saat dia sampai di sana, mereka menunggu di bawah juga. Yang berangkat naik ke atas, ibu mungkin Kuat. Nggak berapa lama. Jadi waktunya cukup ini. Kuat memanggil RR, memanggil si Richard. Om, dia manggil Om walaupun dia udah tua. Om, dipanggil Bapak. Berangkatlah. Akhirnya yang dipanggil itu kan Joshua. Kalau si Richard mungkin udah di atas. Baik. Si RR kemudian memanggil Joshua tuh kita dipanggil oleh Bapak. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Ini hal yang vital nih Pak, tunggu sebentar aja. Pada saat dia masuk ke dalam, dia agak ke belakang si Rizky karena dia buka sepatu. Masuk duluan Joshua dan Kuat. Pada saat dia udah masuk ke dalam, udah ada kejadian posisi mau mempersiapkan penembakan. Dan kedengarlah tembak-tembak, ya udah saat itu setelah dia melihat, dia tidak lupa berapa kali penembakan oleh Richard. Kemudian dia ada HT yang masuk. HT itu ada grup dia juga, ajudan yang di luar. Dia terpaksa mengalihkan perhatian meluat pintu luar. Pada saat itulah dia tidak tahu lagi kejadian apa. Yang dilihat balik lagi ada Pak Sambo menembak-nembak dinding, nembak tangga, gitu. Baik, terima kasih Pak Herman Umar. Kami mohon maaf kepada Prof. Muzakir. Sebenarnya kami ingin bertanya lagi ke Prof. Muzakir, namun waktunya sudah habis. Kami mohon maaf. Prof, kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Terima kasih Pak Herman Umar dan Prof. Muzakir telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Halo Pak Muzakir. Pemirsa, pelaku polisi tembak polisi dipecat dari kepolisian. Informasi selengkapnya usai jeda.